Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, jadi kita akan menceritakan kisah horor part 1. Siapakah anak yang dibawa di jalan tol itu? Nah, ini kisah nyata yang berasal dari jalan tol Cipularang. Mari kita mulai ceritanya. Kejadian ini menimpa satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan satu anaknya yang berusia 8 tahun. Jadi, pada suatu hari mereka berniat untuk liburan ke Bandung. Pada saat itu, mereka berniat untuk berangkat dari jam 9 malam. Nah, mereka berangkat dari jam 9 malam. Dan selama dalam perjalanan, tidak ada hal-hal yang aneh terjadi. Tibalah pada suatu tempat di mana anak itu merengek ingin pipis. Kemudian, kata si ayahnya, nanti aja pipisnya di saat sampai di jalan tol, nanti kita turun, kata ayahnya. Tapi si anak itu terus merengek, dan akhirnya ayahnya menuruti permintaan si anak. Kemudian diberhentikan mobil dan dibukakan pintu. Terus si anak keluar dari mobil dan orang tuanya melihat si anak turun dan berjalan ke arah depan mobil. Dia berjalan sangat jauh dari mobilnya. Kemudian ibunya khawatir dan memanggil si anak tersebut. "Hei, jangan jauh-jauh," kata ibunya. Kemudian si anak itu tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dan tidak lama kemudian si anak pun kembali ke mobil. Dan setelah mereka melanjutkan perjalanan, ada kejadian yang aneh terjadi, di mana anak itu terlihat lebih pucat, dan dia terlihat lebih murung, dan dia lebih banyak diam. Akhirnya mereka sampailah di Bandung. Selama mereka di Bandung, mereka menghabiskan waktu liburannya dengan bermain, mengelilingi kota, dan mereka menginap di sebuah hotel. Dan ibunya melihat dari si anak itu, dia lebih murung dan banyak diam. Kenapa dia seperti itu? Dan dikarenakan orang tuanya khawatir, mereka pun kembali ke Jakarta secepat mungkin. Berbeda dari rencana sebelumnya, akhirnya mereka pun balik ke Jakarta lebih awal karena mereka takut anaknya sakit. Selama perjalanan pulang, tidak terjadi apa-apa, si anak tetap diam di bangku belakang. Nah, tiba di satu tempat, di perjalanan pulang, di kilometer yang sama, cuma jalur yang berbeda, si anak tersebut merengek lagi ingin pipis. Si anak itu berkata, "Nggak tahan lagi, Pak, pengen pipis," katanya. Jadi si ayahnya pun memberhentikan mobilnya dan menyuruh si anak keluar untuk pipis. Di saat si anak itu turun dari mobil, dia berjalan jauh dari mobil ke semak-semak. Kemudian mereka menunggu cukup lama, tapi si anak tak kunjung datang. Karena khawatir, orang tuanya pun mencari si anak tersebut di sekeliling jalan tersebut, tetapi tidak ditemukan. Ada yang aneh dengan anak tersebut. Jadi, karena mereka khawatir nih sama anaknya, akhirnya mereka menelepon dengan telepon jalan tol. Mereka menelepon polisi dan memberitahukan bahwa anaknya hilang di jalan tersebut. Setelah itu, polisi pun menyebutkan ciri-ciri anak tersebut, mulai dari bajunya, celananya, dan semuanya. Dan ternyata anak tersebut ada di kantor polisi. Secepat itukah anak itu ada di kantor polisi? Akhirnya, kedua orang tuanya pun pergilah ke kantor polisi. Sampai di sana, ibunya melihat benar bahwa itu anaknya. Langsung dia memeluk anaknya itu sambil memarahinya. "Kenapa kamu tidak menunggu kami tadi? Kenapa kamu pergi ke kantor polisi ini? Hah? Dengan siapa kamu pergi ke sini?" katanya. Kemudian si anak itu pun menjawab, "Bukan saya yang telah meninggalkan kalian, tetapi kalianlah yang telah meninggalkan saya di tempat itu," katanya. Kemudian si polisi pun menjelaskan bahwa anak itu sudah berada di kantor polisi 2 hari yang lalu. Sejak 2 hari yang lalu. Nah, kemudian kan orang tuanya dibuat bingung tuh. Perasaan mereka, anak itu berada di samping mereka selama perjalanan ke Bandung. Dan selama di Bandung pun, anak itu bersama mereka. Kenapa dia ada di kantor polisi gitu kan? Ternyata waktu si anak itu merengek pipis, dia turun dari mobil dan cuman pipis di belakang pintu mobil. Dan dia tidak kemana-mana, tetapi kedua orang tuanya melihat bahwa si anak itu berjalan di depan mobil dan menjauh dari mobil itu. Dan ternyata anak yang dilihat sama orang tuanya itu bukanlah anaknya yang sebenarnya. Dan kemudian setelah anak yang palsu itu masuk, mereka langsung pergi dan meninggalkan anak yang asli itu di belakangnya. Dan walaupun si anak ini berteriak memanggil orang tuanya, tetap saja orang tuanya tidak mendengarnya. Dan setelah itu anaknya pun dibawa ke kantor polisi. Nah, itulah cerita yang sebenarnya. Jadi pertanyaannya, siapakah anak yang dibawa dari jalan tol itu? Menurut kalian siapa? Oke, dan akan kita bahas cerita horor lainnya di part 2. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.